wanita. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulai ibadah kita. Kita mau naikkan satu ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam ibadah ini kita mau berdoa terlebih dahulu. Pujian. Saat ini kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah
kita sudah memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, kaum pria, kaum wanita yang sudah bersama-sama menaikkan pujian ini, menerima kasih karunia Tuhan. Saat ini kita akan menerima berkat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Jalan
Inilah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Penuhi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, kaum pria dan kaum wanita yang dikasih Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sesuai dengan tema kita pada bulan ini, Roh Kudus membuat kita menjadi pemenang. Saudara, andai kita tidak akan mungkin menerima kemenangan tanpa kita menghadapi atau memenangkan sebuah pertandingan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang-orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, jadi hari ini yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana agar kita anak-anak Tuhan, kaum pria dan kaum wanita yang dikasih Tuhan, dapat mengalami kemenangan yang dari Tuhan dalam hidup ini. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Ishak, saudara. Kenapa saya bahas tentang Ishak? Karena dari nenek moyang bangsa Israel, satu-satunya yang punya istri satu hanyalah Ishak. Ya, nenek moyang bangsa Israel adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, Abraham punya lebih dari satu istri, Yakub lebih dari satu istri, tapi Ishak hanya punya Ribka, saudara, sampai akhir hidupnya. Nah, kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-26, bagaimanakah Ishak melakukannya sehingga dia mengalami kemenangan yang dari Tuhan di masa sukar. Saat ini adalah masa-masa yang sulit untuk pasangan suami istri, untuk sebuah keluarga menghadapi hidup. Masa-masa yang sangat berat, baik itu dia sebagai bos, baik engkau sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga, apapun kita pelajar, semuanya, ya, Bapak Ibu Saudara pasti mengalami sebuah yang namanya tekanan. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghadapi semuanya itu. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-26. Kita mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan baca tahap demi tahap. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu lah akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Yang pertama, saudara, yang kita harus lakukan adalah Ishak hidup dalam ketaatan. Bagaimana supaya engkau menang? Engkau harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ayat 6 mengatakan begini, saudara, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah, dalam Kejadian pasal yang ke-6 ini mengisahkan adalah, jadi waktu itu ketika Abraham sudah meninggal dan Ishak hidup dengan istrinya Ribka di tanah Kanaan, terjadi sebuah kelaparan yang bukan yang pertama kali. Waktu Abraham juga pernah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, di ayat 1 dikatakan begini, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Saudara-saudara, berarti sekalipun Anda anak-anak Tuhan, Bapak Ibu dan komunitas yang dikasih Tuhan, seperti Ishak hidup di perjanjian, hidup di tanah perjanjian, saudara-saudara. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tapi bukan berarti dia lepas dari bencana, lepas dari kelaparan. Mungkin dalam hidup ini kita juga bisa diperhadapkan dalam keadaan yang seperti ini, seperti COVID-19 ini. Walaupun engkau sungguh-sungguh berdoa,
Walaupun kau sungguh hidupnya benar, bukan berarti COVID-19 gak berdampak kepadamu. Krisis ekonomi gak berdampak sama kita. Bisa jadi saudara, seperti Ishak, dia juga menghadapi kelaparan. Jadi hidup sulit dialami oleh semua orang. Jadi begini, musibah yang kamu alami, pencobaan yang kamu alami, peristiwa-peristiwa yang pahit yang engkau alami, belum tentu membuktikan bahwa Tuhan tidak menyertai hidupmu. Jadi penyertaan Tuhan tidak selalu yang baik. Bisa jadi ada yang gak baik, tapi di dalam yang gak baik itu pun Allah turut bekerja. Dan kita lihat saudara di sini, ketika terjadi kelaparan, maka Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya di situ. Tuhan berbicara dan dia ingin pergi ke Mesir. Ketika dia ingin pergi ke Mesir, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingatin, jangan pergi ke Mesir. Jangan pergi. Kenapa dia ingin pergi ke Mesir? Mungkin dia lihat papanya. Waktu Abraham, di masa Abraham terjadi kelaparan di Kejadian pasal yang ke-12, Abraham pergi ke Mesir. Tapi ketika Abraham pergi ke Mesir, Tuhan tuh gak datang firman-Nya, Abraham jangan pergi ke Mesir. Lalu kalau Ishak, Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Sedangkan kalau Abraham enggak. Jadi dalam hal ini ya udah Abraham pergi gitu. Nah, mungkin itu yang ditiru sama oleh Ishak. Dan berbeda-beda saudara. Kalau di Yakub di Kejadian pasal 46 ayat 3, di situ justru ketika Yakub bertemu dengan Tuhan, Tuhan berbicara, pergilah ke Mesir katanya. Aku akan memelihara keturunanmu dan aku juga akan menyertai engkau kembali ke sini katanya. Jadi saudara, kita sebagai anak Tuhan jangan kita meniru orang gitu. Berbicaralah dengan Tuhan, karena Tuhan tuh punya rencana spesifik bagi kita masing-masing. Walaupun kejadiannya sama, masalahnya sama, tapi penyelesaiannya, caranya Tuhan berbeda-beda. Abraham diizinkan Tuhan pergi ke Mesir. Yakub malah Tuhan yang bilang, udah gak apa-apa kamu pergi ke Mesir. Saat itu juga kelaparan. Tetapi ketika Ishak ingin pergi ke Mesir, Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, tidak berarti pengalaman yang si A harus sama dengan pengalaman yang B. Bukan berarti pengalaman yang si C harus sama dengan pengalaman yang D. Tuhan punya banyak cara dan Dia selalu punya jalan bagimu. Pertolongannya nggak selalu sama. Mungkin ibu yang satu ditolong dengan ketika dia masalah keuangan, tiba-tiba ada yang kasih berkat, ada yang transfer uang. Tapi mungkin ibu yang satu enggak juga. Ibu itu harus berjuang dengan apa yang dia punya dan Tuhan berkati. Saudara-saudara, hari ini milikilah kepekaan dengan Tuhan. Dalam menghadapi masalah, jangan tiru orang lain, tapi tanyakanlah Tuhan terlebih dahulu. Karena belum tentu penyelesaiannya sama. Nah, dalam hal ini kita lihat saudara-saudara, ketika Tuhan berfirman kepada Ishak, firman Tuhan mengatakan di ayat yang ketiga begini, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Di negeri ini di mana maksudnya? Tentunya ketika dia di Gerar, tanah orang Filistin, di situ. Negeri itu maksudnya di tanah orang Filistin. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu lah akan kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara-saudara, kadang-kadang keadaan sulit dapat mendorong Anda, bahkan seakan-akan membuat kita ragu akan janji Tuhan. Kadang-kadang kehidupan yang sulit, yang serba mentok, itu membuat kita berpikir nggak ada lagi jalan keluar. Lalu kita selesaikan dengan caranya kita. Tapi makanya hari ini di ayat ini firman Tuhan bilang sama Ishak. Mungkin Ishak juga berpikir, aduh ngapainlah saya tinggal di sini, mendingan saya ke Mesir. Nah, lewat firman ini Tuhan ingatkan, Ishak, kamu jangan bimbang. Sama seperti aku menyertai Abraham ayahmu, aku juga akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau dan akan menyertai engkau.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kaum wanita, kaum pria, hari ini banyak-banyaklah renungkan janji firman Tuhan. Banyak-banyaklah dengar firman Tuhan. Karena kalau enggak, masalah hidup akan membuat engkau enggak punya iman. Membuat kita ragu terhadap Tuhan. Membuat kita bimbang. Ketika keraguan itu terus menguasai kita, maka akan membuat hati kita tawar terhadap Tuhan. Dan akhirnya kita enggak percaya sama sekali terhadap Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jagalah hatimu. Renungkan janji Tuhan. Taruh itu dalam hatimu, taruh itu dalam pikiranmu. Memang walaupun keadaannya nggak sama seperti yang Tuhan janjikan. Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau, aku menyertai engkau. Tapi keadaannya apa? Kelaparan, kekeringan. Bahkan Ishak tuh harus ngungsi ke Gerar, ke orang Filistin. Padahal Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Saat ini juga mungkin akan dengar firman Tuhan. Oh, Tuhan akan menyertai engkau. Tuh, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan kita dengar banyak, tapi mana Tuhan? Kehidupan kayaknya masih sulit. Mana Tuhan jalan keluar? Yang ada masih masalah. Saat itu juga sama seperti yang dialami oleh Ishak. Tapi saudara, yang luar biasa dari Ishak, ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Dia mengambil sikap untuk taat terhadap apa yang Tuhan suruh. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita nggak bisa kontrol keadaan. Apa yang terjadi ke depan kita nggak tahu. Kita nggak tahu, bahkan sedetik pun kita nggak tahu. Tapi yang pasti Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Dan Tuhan punya rencana yang baik bagi hidupmu sampai akhir hidupmu di dunia ini. Tuhan punya rencana yang baik. Tadi firman Tuhan bilang, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nggak mungkin Tuhan berencana ingin mencelakai hidup kita, sekalipun kita dalam masa-masa yang sulit saat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, kaum pria yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk kita taat apa kata firman. Yang kedua, saudara-saudara, ketika itu, saudara, di ayat yang ke-8, di situ dikatakan begini. Setelah beberapa lama ia di sana, jadi di sana itu di mana? Di negeri orang Filistin. Masih dalam keadaan sukar? Masih. Pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Saudara, yang kedua adalah, kalau engkau mau menang menghadapi hidupmu, Bapak Ibu, kaum pria, yang ibu, yang bapak, jangan lupa bangun hubungan suami dengan istri. Walaupun engkau susah. Kadang-kadang saudara, gimana ibu-ibu yang di rumah yang kita dengar hari ini, mungkin kadang-kadang tuh kesulitan membuat kita lupa untuk menjalin hubungan. Nggak ada lagi mesra-mesranya. Dalam terjemahan yang lain di situ dikatakan begini, saudara. Setelah beberapa lama ia di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bermesraan dengan Ribka istrinya. Gimana hubungan kita antara suami dengan istri? Masih mesra di masa Covid ini? Apakah mesra kalau pada saat baik-baik saja? Tapi dari Ishak kita belajar, di masa sukar pun engkau suami, engkau istri, ibu, bapak, kita semua, saya dan saudara, bangunlah hubungan yang baik dengan keluargamu. Seharusnya suami dan istri enggak hanya mesra di saat-saat yang baik. Kalau lagi liburan mesra, di saat bokeh enggak mesra, enggak, saudara. Ya, hari ini kita belajar. Amin. Yang ketiga adalah Tuhan memberkati orang yang taat. Kita lihat dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Di situ dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan.
Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi lebih berkuasa daripada kami." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan lakukan bagi Ishak. Apa yang Tuhan firmankan di ayat yang ketiga, di situ dikatakan, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu dan kepada keturunanmu lah kuberikan seluruh negeri ini, aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Saudara-saudara, Tuhan memberkati seorang pria yang taat. Tapi kita jangan lupa ayat yang ke-12 dikatakan gini, ketika dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Di situ dikatakan sebab ia diberkati Tuhan. Kaum pria yang dikasih Tuhan, kalau engkau diberkati Tuhan saat ini dengan kerja kerasmu, kalau engkau berhasil dalam bisnismu, kalau engkau berhasil dalam usahamu, kalau engkau berhasil dalam karirmu, kita harus tetap ingat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menyertai dan membuat kita berhasil. Amsal 10 ayat 22 mengatakan begini, "Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payahmu tidak akan menambahinya." Kadang-kadang saudara, ketika kita hidup kita baik, ketika kita diberkati, kita suka lupa. Memang itu karena kita kerja keras. Tapi tetap saudaraku, itu tetap kalau bukan Tuhan yang memberkati, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Bahkan kesehatan yang kita terima saat ini, engkau sehat, engkau bisa bekerja, engkau bisa berpikir, ada ide-ide yang baik, ada ide-ide yang cemerlang, itu dari siapa? Sebagai orang Kristen yang benar, kita harus berpikir dan meyakini itu dari Tuhan. Napas yang kamu terima hari ini, yang kita hirup hari ini adalah dari Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih ada umur, itu karena siapa? Karena Tuhan. Jadi oleh karena itu ingat, Allah itu pasti akan memberkati orang yang taat. Nggak mungkin enggak. Ishak memiliki pengharapan di tengah kesukaran. Saudara-saudara, namanya juga pengungsi. Pastilah Ishak nggak punya apa-apa. Dia datang ke Gerar, nggak mungkin dia banyak harta banyak. Orang lagi kelaparan. Tapi apa yang dia punya, dia tabur dengan penuh pengharapan. Hari ini, kita sebagai anak Tuhan, apa yang kau punya? Mungkin kita sebagai karyawan, penghasilan gak seberapa. Sabar, yakin saja. Engkau punya iman dan pengharapan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan sanggup kok memberkati engkau, mencukupi dengan apa yang kau punya. Kalau saat ini mungkin kita punya usaha, punya bisnis, berdoa. Walaupun mungkin sepertinya lagi kolaps, lagi sulit gitu. Kita belajar dari Ishak. Karena kita adalah orang yang taat, taburlah dengan apa yang kau punya. Saya yakin pada saat itu Ishak gak punya banyak. Tapi dengan apa yang dia punya, ketika Tuhan berkati, berapa kali lipat? 100 kali lipat. Saya yakin saudara, yang kecil pun kalau diubah 100 kali lipat itu bisa banyak. Siapa yang bisa lakukan itu? Tuhan. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa apa yang kita punya adalah berkat Tuhan. Yang keempat adalah, gimana caranya supaya kita hidup dalam berkemenangan? Yang keempat adalah sabar. Di Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-18 sampai 22. Dikatakan begini saudara, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya dan telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya.
Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sebab kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Ishak sangat diberkati dan kian kaya makin kaya, saudara, ternyata itu membuat iri orang Gerar, ya, membuat iri orang Filistin. Bahkan ketika Ishak tuh menggali semua sumur-sumur yang telah ditutup oleh orang Filistin, yang dulu pernah digali oleh hamba-hamba bapaknya Abraham, dia gali kembali. Ketika udah digali airnya banyak, istilahnya tinggal terima hasil. Tiba-tiba di ayat yang di situ dikatakan ayat 19, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan gembala Ishak. Udah tinggal ngambil hasil, gembala-gembala di Gerar, orang-orang Filistin, tinggal mau merebut aja, saudara. Dan yang luar biasa dari seorang Ishak adalah dia ngalah aja. Mungkin kalau kita bilang sekarang ini mah bapak yang bapak yang bodoh banget. Jadi laki kok itu banget, lembek banget gitu. Ngalah aja. Udah kamu capek-capek, ditipu, tinggal ngalah aja. Masa begitu? Mungkin kita begitu kalau lihat si Ishak. Enggak hanya sekali, 2 kali dia pergi lagi, ya, ke tempat lain, dia gali. Ketika sumurnya udah keluar airnya berbual-bual, sama direbut lagi, saudara. Tapi toh saat itu juga Ishak ngalah. Udah dia pergi, dia cari lagi yang lain, sampai dia dia ketemu dengan sumur yang bernama Rehobot, dan di situ baru nggak bertengkar. Saudara, kita belajar dari seorang Ishak. Seorang suami seharusnya harus jadi orang yang sabar. Saya baca sebuah artikel dikatakan begini, saudara. Pria seharusnya bisa menjaga suhu untuk tetap normal dalam sebuah keluarga. Tetapi kecenderungannya sekarang adalah wanita yang sering menjadi pendingin suasana. Kebanyakan perempuan yang lebih sabar. Gak tahu kalau ada keluarga lain di keluarga Bapak Ibu. Tapi kalau di saya sama, istri saya nggak kurang sabar, saudara. Dan saya lihat rata-rata begitu. Nah, ini terbalik. Ishak yang sabar. Nggak mau berantem, nggak mau ribut, ngalah aja udah. Firman Tuhan mengatakan, ini sesuai dengan firman Tuhan, Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau seterumu lapar, kasih makan. Kalau haus, kasih minum. Dengan demikian kamu sedang menaruh bara di atas kepalanya. Saudara, yuk kaum pria saat ini, nggak gampang memang untuk menjaga suhu. Pria, engkau harus bisa jaga suhu dalam keluargamu tetap normal, nggak panas, nggak terlalu panas juga nggak terlalu dingin, normal posisinya. Artinya dalam keadaan yang tetap harmonis. Walaupun memang istri punya peranan, tapi yang namanya kita sebagai pria, kepala rumah tangga, imam dalam rumah tangga, ya kita berperan banyak supaya suhunya tetap normal. Jangan serahkan kepada perempuan. Supaya apa? Supaya engkau mengalami kemenangan seperti yang dialami oleh siapa? Ishak. Kadang-kadang, saudara, ada rencana Tuhan juga di balik masalah yang kita hadapi. Saya melihat ini, kalau kan di ayat 22 mengatakan gini, ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri itu. Dan ayat 23, dan dari situ ia pergi ke Barseba, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya, serta berfirman, Akulah Allah ayah Abraham, janganlah takut,
Sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Saudara, kadang-kadang juga Tuhan izinkan masalah. Ketika kita diberkati, Tuhan izinkan masalah supaya kita gak terlena dengan berkat Tuhan. Tuhan izinkan ini dia diganggu oleh gembala Gerar. Tuhan gak mau dia tinggal tetap di negeri orang Filistin, di lembah Gerar. Nah, makanya dia pergi ke Berseba. Ini sudah keluar dari negeri orang Filistin, dari lembah Gerar. Saudara-saudara, kadang-kadang juga Tuhan gak mau kita sampai lupa dengan Tuhan, lupa dengan janji Tuhan, hanya karena berkat Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah supaya kita ingat bahwa tujuan kita adalah surga yang kekal. Kalau kita diberkati di dunia ini, kita diberkati dalam hidup kita, ingatlah itu hanya titipan dari Tuhan. Bukan semata-mata tujuannya itu, tapi tetap surga itulah tujuan kita. Tanah perjanjian itulah tujuannya bagi Ishak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kalau hari ini engkau punya masalah dan pergumulan, jangan buru-buru katakan Tuhan meninggalkan saya. Jangan juga buru-buru kita menghakimi orang, oh kamu berdosa. Jangan, saudara. Kita nggak tahu. Yang penting saat ini adalah kita menjaga hidup kita dekat dengan Tuhan. Lalu selanjutnya adalah gimana caranya supaya kita mempunyai hidup yang berkemenangan. Yang kelima adalah mengampuni, saudara. Ya, kenapa saya katakan mengampuni? Di ayat yang ke-26 sampai 31 dikatakan begini. Datanglah Abimelek dari Gerar, ini raja orang Filistin, mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikul, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mau mengalami kemenangan dari Tuhan, belajar untuk mengampuni orang yang menganiaya engkau, orang yang mengambil hakmu, orang yang bertindak gak adil sama kita. Dalam hidup ini, suami dan istri bisa saja suamimu nggak adil. Engkau berpikir suami saya nggak adil. Atau mungkin sebaliknya, suami yang berpikir istri saya ini nggak adil, menyakiti hati saya. Hari ini kita harus belajar mengampuni. Baik suami, baik istri harus belajar mengampuni. Kenapa, saudara? Karena jangan berpikir kita nggak pernah menyakiti hati orang. Makanya Tuhan bilang, orang yang tidak mengampuni nggak akan diampuni. Karena di bumi ini nggak ada orang yang sempurna sampai nggak pernah menyakiti hati orang lain. Nggak mungkin. Seorang istri nggak mungkin sesempurna 100%, nggak pernah salah, nggak menyakiti hati suaminya. Nggak mungkin. Pasti pernah. Atau suami nggak ada yang begitu sempurna, sama sekali nggak pernah menyakiti hati istrinya. Nggak mungkin. Jadi kalau kita manusia semuanya pernah melakukan salah, betapa sombongnya kita dan betapa kita merasa paling benar sampai kita nggak mengampuni orang lain. Saudara-saudara, jangan rusak rumah tanggamu, jangan rusak hidupmu gara-gara engkau tidak mengampuni. Ishak ketika dia mengampuni, ayat 32 dikatakan gini, pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamanya lah sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itu adalah Berseba sampai sekarang. Saudara-saudara, ketika engkau melakukan pengampunan, melepaskan pengampunan, saya percaya dalam rumah tangga Tuhan akan lebih lagi memberkati engkau.
apalagi masa-masa yang sukar saat ini. Biarlah kita terus tetap saling mengasihi, saling mengampuni di dalam Tuhan. Ya, ada 5 yang kita pelajari. Yang keluarga dengan suami dengan istri, ya. Lalu yang ketiga, Tuhan memberkati orang yang taat. Yang keempat, harus sabar. Lalu yang kelima adalah harus mengampuni. 5 hal ini yang membuat engkau dalam hidupmu, baik sebagai kaum pria, baik sebagai kaum wanita, kita mengalami hidup yang berkemenangan dari Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau belajar malam hari ini Tuhan, sore hari ini, melalui firman-Mu ini, untuk hidup taat, menjaga hubungan kami dengan keluarga. Kami percaya orang yang tak diberkati Tuhan. Kami belajar untuk sabar. Kami belajar juga untuk saling mengampuni. Tuhan, tolong jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan, yang sedang mendengarkan firman-Mu ini. Sekalipun kami hanya lewat video, biarlah Engkau berkarya lewat Roh Kudus-Mu Tuhan. Kalau ada keluarga-keluarga yang sedang hubungan yang tidak baik, sedang menghadapi masalah yang sulit, biarlah kami bersatu berdamai sehingga berkat-Mu dicurahkan, ada jalan keluar bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik untuknya. Kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini kami akan memberikan Tuhan apa yang kami miliki. Ajarkan kepada kami Bapa untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah di dalam hati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. buat persembahan saudara. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu Tuhan yang sudah memimpin kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kasih-Mu tetap selalu berada bersama-sama kami.
Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita angkat kedua tangan kita. Kiranya kasih daripada Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maranatha, haleluya, amin. Tuhan memberkati, haleluya.